Operasi kontra intelijen pejuang Palestina di tubuh militer Israel. Untuk pertama kalinya, operasi kontra intelijen pejuang Palestina terhadap Dinas Intelijen dan Keamanan Internal rezim Zionis Shin Bet terungkap. Dikutip stasiun televisi Al Jazeera, seorang pejuang Palestina menyamar sebagai mata-mata Israel berhasil menipu aparat keamanan rezim Zionis serta mengumpulkan informasi berharga untuk kelompok perlawanan Palestina. Mata-mata yang anggota Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Islam, diberi nama samaran Tentara 106. Itu setelah berbulan-bulan berkomunikasi secara rahasia dengan para perwira intelijen Israel. Akhirnya bisa bertemu mereka di perbatasan dan mendapatkan pelatihan. Pejuang Palestina kemudian dibawa ke dalam sebuah kendaraan mirip minibus di perbatasan jalur Gaza. Lalu diminta mengenakan seragam militer pergi bersama petugas intelijen Israel. Setelah meninggalkan jalur Gaza, Tentara 106 bertemu dengan seorang perwira intelijen rezim Zionis bernama Adam dengan nama samaran Abu Khalid. Diajari metode spionase olehnya untuk memata-matai Brigade Al-Quds. Di tengah ketatnya penjagaan keamanan militer Israel, pejuang Palestina berhasil mengelabui petugas rezim Zionis mengambil gambar seorang perwira senior intelijen Israel di sebuah restoran di kota Al-Quds. Bukan saja berhasil mengungkap identitas asli perwira intelijen Israel tersebut, pejuang Palestina ini bahkan berhasil menggagalkan upaya teror Israel terhadap salah satu komandan Brigade Al-Quds, lalu kembali dengan selamat ke jalur Gaza. Amerika Serikat diminta serius soal solusi Israel-Palestina. Perdana Menteri Palestina Muhammad Satyeh menjamu kunjungan delegasi Senat Amerika Serikat ke Ramallah. Pada kesempatan itu, dia meminta Washington agar mengambil langkah serius untuk melindungi solusi dua negara sebagai cara penyelesaian konflik dengan Israel. Dalam pertemuan itu, Satyeh memaparkan tentang tindakan sepihak yang dilakukan terhadap Palestina. Israel menempatkan hambatan di depan kami serta menghalangi kami untuk mengeksploitasi potensi dan sumber daya alam kami, terutama di area C, tepi barat. Israel juga menempatkan hambatan di depan pengembangan infrastruktur kami, ujarnya. Di bidang politik, Israel juga membatasi hak Palestina. Israel tidak lagi mematuhi dan menghormati perjanjian yang ditandatangani dengannya. Dia meminta Amerika Serikat membantu memastikan agar warga Palestina di Yerusalem diperbolehkan mengikuti pemilu, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Selain itu, Satyeh menekankan tentang perlunya memperkuat hubungan bilateral Palestina-Amerika Serikat. Terkait hal tersebut, dia mendorong Amerika Serikat agar membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem. Satyeh mengungkapkan Palestina membutuhkan bantuan untuk menghadapi krisis keuangan akibat dipotongnya dana pajak Palestina oleh Israel. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu, Abbas menghimbau pemerintah Biden menghentikan pemerintah Israel. Kebijakan baru koalisi Israel menghancurkan peluang yang tersisa untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata Abbas kepada Sullivan. Abbas menekankan kepada Sullivan pentingnya tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman. Abbas meminta Sullivan untuk mencabut langkah hukuman era pemerintah Trump terhadap Palestina dengan memulihkan konsulat Amerika Serikat di Yerusalem, membuka kembali kantor organisasi pembebasan Palestina di Washington. Pemerintah sayap kanan Netanyahu dan potensi eskalasi konflik antara Palestina dan Israel merupakan komplikasi yang tidak diinginkan bagi tim keamanan nasional Biden. Pejabat Amerika Serikat sebelumnya telah menyatakan keprihatinan tentang dua menteri senior kabinet sayap kanan Israel, yaitu Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, yang telah menyatakan
menyuarakan pandangan anti-Palestina yang keras pada masa lalu. Ben Gvir merupakan seorang anggota parlemen yang terkenal dengan aksi provokatif dan anti-Arab. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Sementara pertemuan yang dilakukan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan tentara Israel menargetkan rumah sakit pemerintah Jenin dengan peluru tajam dalam pernyataan yang diterima oleh Anadolu Agency. Serangan ini bukan yang pertama terhadap staf medis dan rumah sakit, ujar Al-Qaila. Al-Qaila meminta organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk mengambil tindakan melindungi fasilitas medis dan kesehatan. Kementerian Kesehatan yang mengutip Direktur Rumah Sakit Pemerintah di Jenin, Wissam Bak, mengatakan peluru tajam Israel menembus jendela ruang perawatan anak dan ruang pertemuan dokter anak. Tidak hanya itu, ke sisi Palestina pun, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan yang menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu waktu setempat. Kunjungan Sullivan dilakukan di tengah kegelisahan di Washington atas kebijakan Netanyahu atas beberapa anggota koalisi pemerintahan ultra nasionalis dan ultra ortodok yang telah mengambil sikap keras terhadap Palestina. Kantor Netanyahu mengatakan keduanya membahas program nuklir Iran, cara untuk memperluas perjanjian normalisasi yang dicapai di bawah pemerintah mantan Presiden Donald Trump. Saya telah mengenal Presiden Joe Biden selama 40 tahun sebagai teman baik Israel. Kami melihat Anda sebagai mitra terpercaya. Sementara itu, Sullivan mengatakan kepada Netanyahu bahwa komitmen Biden terhadap Israel sangat dalam. Pemerintah baru Israel telah membuat pemerintah Biden khawatir. Sejak awal menjabat, pemerintah Netanyahu mengambil langkah kontroversial. Netanyahu mengatakan kepada Sullivan bahwa langkah tersebut merupakan tanggapan yang diperlukan kepada Palestina yang mendorong Badan Peradilan Tertinggi PBB untuk memberikan pendapatnya tentang pendudukan Israel.